Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Inazuma Eleven, di mana terakhir Mart yang membantu saya untuk berlatih hingga akhirnya ia berhasil menendang bola dengan benar. Di lain sisi, Rize pun juga sedang berlatih keras karena ia khawatir kalau posisinya di tim utama bisa tergantikan. Keesokan harinya, Kido meminta mereka tampil beda di partai final dengan membuat teknik-teknik yang baru. Mulai dari Kazemaru yang harus menyempurnakan teknik kecepatannya dan juga membuat combo baru antara Fubuki dan juga Raiden. Tsunami dan Kabeyama pun gak mau kalah dengan akan membuat combo mereka sendiri. Singkat cerita, Mart dan kawan-kawan pun mulai berlatih, namun gak mudah bagi mereka untuk menguasainya di latihan pertama. Sementara itu, Hiroto menyadari kalau ada sesuatu yang aneh dengan Rize, sehingga malam harinya ia pun menemaninya berlatih. Kemudian Hiroto mencoba memberikan ceramah non-jutsu dengan mengatakan kalau ia harus percaya dengan kemampuannya sendiri dan berikan saja penampilan terbaiknya. Ceramah itu pun berhasil mengembalikan kepercayaan diri Rize sehingga mampu bermain baik ketika sesi latihan terus dilanjutkan. Di sisi yang berbeda, Kazemaru juga sedang berlatih di tempat terpisah, begitupun dengan Fudo yang berusaha mendapatkan debut pertamanya. Keesokan harinya, seperti biasa Mart dan kawan-kawan akan kembali berlatih, serta terlihat di sisi lapangan Rika dan Tuko datang untuk memberikan dukungan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Desra muncul sambil membawa beberapa pemain yang dulu pernah Mart dan kawan-kawan lawan. Tim itu bernama Neo Jepang, dan lebih mengejutkannya lagi, tim mereka dilatih oleh sang pelatih Kira. Kemudian pelatih Kira menantang Inazuma Jepang untuk sparring, di mana apabila mereka menang, maka Neo Jepang akan menggantikan Inazuma Jepang di kompetisi Piala Dunia. Rupanya tim itu terbentuk karena kekecewaan Desram yang gak dapat panggilan seleksi Inazuma Jepang, sehingga ia mendatangi pelatih Kira agar bisa dilatih dan tampil di kompetisi dunia. Dari situlah pelatih Kira mulai berusaha mencari pemain untuk tim yang akan ia bentuk. Kembali ke lapangan, ketika pertandingan akan dimulai, terlihat Desram yang ternyata nggak jadi kiper lagi, melainkan sebuah gelandang. Saat permainan dimulai, ia pun memiliki peran yang mirip dengan Kido dengan selalu memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Hal itu mampu membuat tim Neo Jepang menciptakan pertahanan yang sulit diterobos oleh Mart dan kawan-kawan. Sehingga sang pelatih kemudian meminta Kazemaru yang belum bermain untuk pergi entah kemana. Sementara itu, Fubuki akhirnya berhasil melakukan tembakan, di mana secara mengejutkan tembakan itu mampu ditahan oleh Genda dengan teknik milik Desram. Tak hanya itu, Desram pun juga menguasai beberapa teknik dari pemain lain. Begitu juga dengan Arata yang menggunakan teknik tendangan milik Desram untuk membobol gawangnya Mart. Setelah itu, teknik-teknik yang mirip lainnya pun mulai bermunculan dan membuat Neo Jepang terus mendominasi permainan. Beruntung dengan Seigi no Teken yang semakin kuat, Mart mampu mencegah gawangnya untuk kebobolan lagi. Tak lama berselang, Kazemaru kembali dengan tubuh yang penuh keringat dan nafas terengah-engah. Tanpa buang waktu lama, sang pelatih pun kemudian memasukkannya menggantikan Toramaru. Setelah itu, bola yang berhasil Kido curi dari Desram langsung diberikan kepada Kazemaru yang kemudian ia melakukan teknik barunya yang sudah berhasil ia kuasai. Setelah menembus pertahanan lawan, Kazemaru memberikan bola kepada Guenji yang kemudian melakukan tembakan dengan teknik Bokunatsu Storm. Melihat Inazuma Jepang berhasil menyamakan kedudukan, di babak kedua pelatih Kira merubah strategi dengan memasukkan dua pemain, salah satunya adalah pemain dari SMP Zeus bernama Hera. Saat babak kedua dimulai, Hiroto berhasil mencuri bola dari lawan yang kemudian ia memberikannya kepada Rize. Rize pun gak mau kalah dengan berhasil menciptakan teknik baru bernama Lightning Ankle untuk melewati beberapa pemain. Sayang umpan yang coba diberikan Rize kepada Guenji nggak berhasil berbuah gol karena lawan menggunakan teknik Infinity Wall. Meskipun Mart dan kawan-kawan sudah bergantian mencoba menembak, namun gak ada satupun teknik mereka yang mampu menembus kerasnya Infinity Wall.
Sampai akhirnya gantian Neo Jepang yang menyerang melalui kaki Desram, yang siapa sangka ia juga mampu melakukan teknik milik Aprodi. Beruntung tendangan itu mampu ditahan oleh Mart, yang kemudian sang pelatih mengganti beberapa pemain untuk merubah strategi. Ia pun memasukkan Seiya dan Tachimukai, di mana di sini Tachimukai akan dipasang sebagai kiper dan mencoba merubah Mart sebagai libero. Akan tetapi rupanya itu malah menciptakan ruang di area pertahanan yang membuat pemain Neo Jepang dengan mudahnya melakukan serangan. Kemudian Desram kembali membuat kejutan dengan mampu melakukan teknik triangle Z milik si kembar 3 yang coba dihentikan oleh Seiya. Singkat cerita, Mark dan kawan-kawan berbalik menyerang dan dengan teknik Inazuma Break, mereka berhasil menghancurkan teknik Infinity Wall. Gol itu sekaligus mengakhiri pertandingan dan membuat Mark dan kawan-kawan memenangkan pertandingan. Meskipun begitu, namun terlihat Desram dan yang lainnya tetap memberikan dukungan kepada Mark dan kawan-kawan agar mampu meraih kemenangan di final Asia. Beberapa hari setelah pertandingan itu, mereka pun kembali berlatih seperti biasa dan terlihat Mart yang sangat pede akan memenangkan pertandingan dengan kemampuannya. Namun sang pelatih mengatakan kalau dengan kemampuannya yang sekarang, Mart sama sekali masih belum bisa memenangkan setiap pertandingan berikutnya. Perkataan itu membuat Mart kepikiran dan merasa kalau ia harus belajar teknik yang baru. Bahkan ia sampai nggak menyadari Fuyuka yang datang untuk memberitahunya waktu istirahat. Kemudian Rika menyarankan Fuyuka untuk mengajak Mart jalan-jalan agar ia bisa mendapatkan inspirasi untuk menciptakan teknik yang baru. Singkat cerita, sore harinya, Mart pun memperlihatkan buku catatan milik sang kakek yang gak diduga Fuyuka ini mampu sedikit membacanya. Akan tetapi setelah itu, Shin berpindah ke Guenji yang pulang dan bertemu dengan adiknya yang ternyata sudah keluar dari rumah sakit. Sang adik ini pun terlihat begitu senang dan menceritakan segala kesehariannya kepada Guenji. Saat Guenji akan kembali ke training camp, sang ayah pulang dan terlihat sepertinya hubungan mereka berdua sedang gak baik-baik aja. Sore harinya setelah pulang latihan, Toramaru datang untuk mengajak Guenji membuat combo baru bersamanya esok hari. Singkat cerita, saat Guenji sampai di rumah, rupanya sang ayah sudah lama meminta Guenji untuk nggak bermain bola lagi, melainkan jadi dokter seperti dirinya. Ia beranggapan kalau jadi dokter akan lebih bermanfaat dengan bisa menolong banyak orang. Keesokan harinya, Guenji pun memulai latihan combo barunya bersama dengan Toramaru, namun terlihat teknik tersebut gak mudah untuk mereka kuasai dengan cepat. Tak lama berselang, pelatih Hibiki datang lalu mengajak Guenji ke ruangan ayahnya Natsumi. Rupanya ayahnya Guenji menitip pesan kalau pihak sekolah diminta mengeluarkannya dari tim karena sang ayah mau mengirim Guenji ke Jerman untuk belajar medis. Akan tetapi, kabar itu sengaja Guenji tutupi dari teman-temannya. Alhasil, situasi tersebut membuat ia sulit menguasai teknik barunya, yang mana itu membuat Toramaru kesal karena merasa kalau Guenji gak sepenuh hati melakukannya. Malam harinya, saat sang bibi datang untuk mengantarkan pakaian bersih kepada Guenji, disinilah semua masalah Guenji terungkap. Di mana dulu sebenarnya sang ayah selalu mendukung Guenji dalam bermain sepak bola, namun semua itu berubah ketika istrinya meninggal dunia. Hal itu semakin diperparah ketika adiknya hampir aja modar juga saat hendak menonton Guenji main bola. Maka dari itulah sang ayah berubah dan meminta Guenji untuk jadi dokter aja. Namun pada akhirnya Guenji pun mengambil keputusan kalau ia akan menuruti mau sang ayah asalkan ia membiarkan Guenji untuk bermain terakhir kalinya di partai final Asia. Saat Guenji hendak pergi dari rumah sakit tempat ayahnya bekerja, ia melihat pelatih Hibiki ada di sana dan belum diketahui apa urusannya. Keesokan harinya saat sedang berlatih, Mart mendapatkan sebuah surat yang tulisannya mirip dengan tulisan sang kakek.
Tulisan itu menyebutkan kalau ia akan menunggu di partai final, namun bagaimana bisa sang kakek menulis surat sedangkan ia sudah lama meninggal. Sehingga Mart lalu membawa surat itu kepada pelatih Hibiki untuk mengkonfirmasi, yang sayangnya sang pelatih pun juga gak bisa memastikan itu dari kakeknya atau bukan. Malam harinya Mart tanpa sengaja melihat Guenji yang sedang berlatih sehingga ia datang untuk membantunya. Akan tetapi Guenji menolak dan akhirnya ia malah berterus terang kepada Mart soal kepergiannya ke Jerman untuk jadi dokter. Mart yang mengetahui hal itu kemudian mendatangi pelatih Kudo untuk meminta bantuan terkait masalah Guenji. Tapi karena ia nggak bisa berbuat apapun, sehingga Mart langsung menemui ayahnya Guenji untuk melobinya. Sayang ayah Guenji pun tidak seperti nggak peduli dengan permohonannya Mart. Singkat cerita, lawan mereka di partai final sudah diputuskan, yaitu tim asal negara Korea. Kencana yo. Sebagai persiapan, sang pelatih membuat metode latihan baru di mana Mart dan kawan-kawan diminta untuk latihan di sebuah lapangan lumpur. Singkat cerita, pertandingan partai final pun tiba, yang gak disangka Aprodi, Gazelle, dan Nagumo bergabung dengan tim Korea. Selain itu, tim Korea ini juga memiliki satu lagi pemain yang berbahaya bernama Chi Chan-soo. Sebelum pertandingan dimulai, secara mengejutkan sang pelatih gak memainkan Mart dengan alasan kalau ia gagal menjadi kapten karena gak mengerti kondisi tim. Sehingga sang pelatih kemudian menurunkan Tachi Mukai untuk menggantikan posisinya dan Kido mengambil alih sementara ban kapten. Singkat waktu pertandingan pun kemudian dimulai, di mana di awal-awal pertandingan kedua tim saling berbalas tembakan ke arah gawang. Namun beruntung masing-masing penjaga gawang masih dapat untuk menghentikannya. Setelah itu mereka kembali membangun serangan melalui Seiya, tapi karena ia terlalu lama memegang bola, Gazelle dan Nagumo berhasil merebutnya. Kemudian melalui kerjasama yang baik, mereka mampu melewati beberapa pemain Inazuma Jepang yang beruntungnya Fubuki berhasil memutus serangan mereka. Lalu Fubuki gantian untuk menyerang bersama Raiden yang gak lama berselang, mereka menunjukkan teknik barunya bernama Thunder Beast. Saat pertandingan dilanjutkan, lagi dan lagi Fubuki berhasil mencuri bola dan kemudian mencoba membangun serangan bersama Tsunami. Akan tetapi, pemain lawan kemudian mengeluarkan teknik perfect zone press yang mengunci pergerakan pemain yang membawa bola. Ketika Fubuki dan Tsunami akan merebut bola kembali, mereka malah saling bertabrakan yang membuat keduanya mengalami cedera. Sang pelatih lalu mengganti mereka berdua dengan memasukkan Toramaru dan Kagure. Saat pertandingan dilanjutkan, mereka masih melakukan cara yang sama untuk menghentikan Kido dan kawan-kawan, sampai akhirnya mereka berbalik menyerang dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Nagumo. Setelah gol itu, Kido dan kawan-kawan kemudian mencoba mengatasi teknik lawan tersebut dengan memainkan bola-bola atas persis ketika mereka berlatih di lapangan lumpur sebelumnya. Cara itu berhasil melewati dan membongkar pertahanan lawan meski belum mampu menembus penjagaan sang kiper. Ketika lawan berbalik menyerang, Chi Chan-soo sengaja menendang bola ke arah Raiden yang membuatnya berbenturan dengan Kido dan mengalami cedera. Kido pun sepertinya juga mengalami masalah di lututnya, namun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Sang pelatih kemudian memasukkan Kurimatsu untuk menggantikan Raiden yang cedera. Kemudian lawan kembali menyerang melalui Aprodi, di mana ia berhasil membawa tim Korea berbalik unggul sekaligus mengakhiri babak pertama. Sebelum babak kedua dimulai, Fudo pun akhirnya mendapat kesempatan bermain menggantikan Rize dan mengatakan kalau Fudo adalah kartu joker mereka. Ia pun juga menyadari masalah di lututnya Kido, namun alih-alih mengganti dengan Mart, ia malah memintanya untuk istirahat sebentar dan membiarkan tim bermain dengan 10 pemain. Saat pertandingan dilanjutkan, Fudo pun langsung menunjukkan permainan terbaiknya di debut pertamanya, namun sayangnya ia hanya bermain sendiri dan enggan memberikan bola kepada rekan-rekannya.
Hal itu tentu memancing emosi dari pemain lain, terlebih situasi saat ini mereka sedang tertinggal. Fudo ini ternyata memiliki masa lalu yang cukup tragis, di mana dulu sang ayah dijebak oleh bosnya sehingga membuat sang ayah selalu ditagih debt collector setiap harinya. Kondisi itu membuat keluarganya depresi, serta membentuk kepribadian Fudo menjadi agak kasar dan dingin ke siapapun. Maka dari itu ia sempat bekerja sama dengan Kageyama agar bisa menjadi lebih kuat. Kembali ke pertandingan, di mana akibat permainan Fudo, rekannya yang lain pun jadi nggak percaya dengannya sehingga enggan juga memberikan bola kepadanya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Fudo tiba-tiba mau memberikan bola yang sayangnya nggak ada yang bisa menjangkau umpan darinya. Kondisi tim yang semakin kacau membuat Mart akhirnya mengerti maksud dari sang pelatih sebelumnya. Sehingga Mart pun akhirnya dimasukkan juga menggantikan Tachimokai. Selain itu, Kido juga akhirnya kembali masuk karena memang sebelumnya ia belum ada diganti. Saat pertandingan dilanjutkan, Kido mampu menyambut bola dari Fudo, di mana itu juga diikuti oleh pemain lainnya. Rupanya Fudo ini nggak bermaksud bermain egois di awal, melainkan ia mencoba mengumpulkan data terkait kemampuan musuh dan juga rekan-rekannya terlebih dahulu. Ia pun juga nggak asal mengumpan, melainkan ia sudah tahu kalau rekan-rekannya pasti bisa menyambut umpannya itu. Akan tetapi karena sedari awal mereka udah nggak percaya dengan Fudo, sehingga umpannya seakan-akan asal nendang aja. Singkat cerita, melalui kerjasama yang epik antara Fudo dan Kido, bola kemudian diselesaikan oleh combo baru Kazemaru dan Kabeyama yang mirip dengan teknik Tachibana di anime Kapten Tsubasa.